Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 13, teksnya ayat 22 sampai 35. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 22 sampai 30. Yesus menjawab tentang pertanyaan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dengan perumpamaan pintu yang sesak. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 35. Yesus tetap berjalan ke Yerusalem sekalipun seorang memberitakan hal yang Herodes hendak membunuhnya. Kesimpulan hari ini. Ketika Yesus berjalan ke Yerusalem, seorang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus jawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Sungguh dapat diselamatkan hanya sedikit. Banyak orang berpikir, aku mengikutinya. Tetapi menurut Yesus, mereka yang melakukan kejahatan diusirkan dari hadapannya dan akan terdapat latap dan gertak gigi. Kemudian datang ke beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus akan pergi dari daerah itu sebab Herodes hendak membunuhnya. Namun Yesus berkata, aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus tetap menuju ke Yerusalem sambil mengajar setiap kota dan desa. Kedua, Yesus mengajak akan masuk ke pintu yang sesak, berarti bahwa berjalan dan menuju ke arah yang orang-orang duniawi tidak sukai. Ketiga, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang memberitakan hal yang Herodes hendak membunuhnya, dan tentang ia akan terus berjalan ke Yerusalem untuk mati di atas salib. Sekalipun bisa melihat banyak kesulitan dan bisa melihat akan mati di atas salib, Yesus tidak hindarinya, tetap berjalan seterusnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada seorang yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Memang ada banyak orang yang mengerti, namun memang susah menerimanya. Ya, dia juga begitu. Memang dia sudah mengertinya, ya, sedikit sajanya diselamatkan, namun susah menerima sehingga bertanya kepada Yesus. Kedua, ada banyak orang yang memohon pintu lagi kepada tuan rumah setelah menutup pintunya. Mereka berpikir bahwa bersama-sama dengan Yesus dan mengajar bersamanya, tetapi sebenarnya Tuhan tidak tahu mereka, karena merekanya melakukan dan memberitakan Injil hanya untuk keinginannya diri sendiri. Ketiga, orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mereka yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Itulah kehendak Tuhan. Terakhir menjadi terdahulu, mereka yang orang asing. Namun terdahulu akan menjadi terakhir, itulah orang-orang Yahudi. Keempat, orang-orang Farisi berpikir bahwa Yesus akan lari kalau mendengar berita yang Herodes hendak membunuhnya, tetapi Yesus tidak menjadi takut. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan bimbang ketika mendengar kabar tentang kebinasaan. Tetap berjalan terus dengan percaya Tuhan menyertai. Kedua, usaha akan masuk ke pintu yang sesak.
yang sebagian besar orang tidak mau masuk dengan meninggalkan segala sesuatu dan meninggalkan segala keinginan manusiawi. Ketiga, memberitakan tentang Yesus yang tetap berjalan dan mengorbankan diri untuk menyelamatkan segala jiwa. Pentingnya mengorbankan diri. Inilah hidup kehendak Tuhan. PR praktik hari ini, jangan bimbang sekalipun mendengar kabar tentang kesusahan dan tetap berjalan terus dengan percaya Tuhan menyertai dan dengan meninggalkan segala kepunyaan dan segala keinginan manusia. Memang kupu-kupunya, memang mereka menujunya ke api sekalipun mereka matinya. Namun orang percaya juga harus menujunya sekalipun akan mati dan nyatanya akan menderita, harus menujunya ke kehendak Tuhan supaya semuanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kehidupannya memang susah, namun pasti Tuhan menerima kita dan Tuhan pasti akan menyertai. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.